Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai, pagi ini kita kembali bertemu di channel YouTube Kang Jun untuk bersama-sama belajar kembali materi pembelajaran IPA untuk kelas 7. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Nah, apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan itu ada berapa macam? Kemudian penyebabnya apa saja? Antisipasinya apa saja? Apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi pencemaran? Silahkan nanti disimak slide videonya sampai tuntas. Dan Bapak tidak akan memberikan tugas untuk pelajaran kali ini. Hanya kalian mengabsen diri dengan menulis di kolom komentar nama kalian beserta kelasnya, dan pernyataan ditulis saya telah menyimak. Saya telah menyimak materi. Itu saja ya, tulis nanti di kolom komentarnya. Terima kasih, selamat menyimak, selamat belajar. Allahumma fiq laqwi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Pertambahan jumlah penduduk yang cepat membawa akibat bagi lingkungan hidup, terutama di kota, yaitu timbulnya polusi atau pencemaran. Pencemaran adalah pengotoran lingkungan yang disebabkan oleh adanya sisa produksi atau kegiatan manusia. Pencemaran yang terjadi dapat mengganggu kesehatan lingkungan maupun kesehatan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Menurut jenisnya, pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi 4 macam, antara lain pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh asap pabrik, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Udara kotor mengandung zat-zat kimia, debu, dan bibit penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara antara lain sesak napas, asma, dan bahkan dapat menyebabkan kanker. Debu yang berterbangan dapat masuk ke dalam mata sehingga mata menjadi merah dan mengganggu penglihatan. Untuk menjaga agar mata tidak terkena debu atau kotoran, maka saat melakukan perjalanan, kamu sebaiknya memakai kacamata jalan dan mencuci muka setelah sampai di tempat tujuan. Apabila debu menempel pada kulit, maka kulit akan terasa gatal dan bersisik. Usahakan mandi secara teratur setiap hari agar kulit menjadi bersih dan sehat. Selanjutnya, yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air disebabkan oleh adanya pembuangan limbah rumah tangga dan limbah pabrik ke dalam lingkungan. Tingkat pencemaran air yang tinggi umumnya terjadi di daerah-daerah yang padat penduduknya. Pencemaran air dapat merugikan kesehatan makhluk hidup maupun lingkungan. Air yang telah tercemar membahayakan kesehatan. Air yang telah tercemar mengandung bibit-bibit penyakit dan zat-zat kimia beracun. Penyakit yang muncul karena pencemaran air antara lain diare, muntaber, gatal-gatal, dan berbagai penyakit kulit lainnya. Maka dari itu, gunakanlah air yang bersih dan sehat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Perbuatan membuang sampah di sembarang tempat dapat mencemari lingkungan.
sampah harus dibuang di lokasi pembuangan sampah yang semestinya. Sampah tersebut akan diolah menjadi zat-zat yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Sampah antara lain berupa sampah organik yang berasal dari makhluk hidup. Contoh sampah organik antara lain daun-daun, sisa-sisa makanan, dan sebagainya. Selain sampah organik, ada pula sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup. Contohnya adalah kaleng, botol, plastik, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pencemaran suara. Kemajuan teknologi manusia selain menghasilkan kemakmuran juga menimbulkan pencemaran. Selain pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah, pencemaran suara pun timbul dari kemajuan teknologi ini. Pencemaran suara terutama terjadi di daerah perkotaan maupun di daerah perindustrian. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak benda yang dihasilkan untuk mempermudah kehidupan manusia. Suara yang dihasilkan oleh benda-benda tersebut sangat bising dan dapat menimbulkan polusi suara. Pengaruh polusi suara antara lain mudah terkejut, cepat marah, tertekan, daya pendengaran berkurang, dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Sumber Belajar.